Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pengertian Anda tentang untung? Apa sih definisi untung menurut Bapak Ibu? Ada yang mau bicara? Nggak apa-apa. Apa sih arti untung? Tidak rugi, itu sinonim, definisi. Itu sinonim dari negatifnya, tidak rugi. Untung siapa sih? Ya. Mendapatkan sesuatu lebih dari yang kita perbuat. Ya, betul. Mendapatkan sesuatu dari modal yang kita punya. Itu biasanya kita beli 50.000, kita jual 100, untung. Tapi itu definisi formal, saudara. Definisi normatif. Kalau itu yang terjadi, seringkali kita nggak untung, saudara. Apalagi kalau kita orang percaya. Masalahnya begini, beli 100.000, jual 50, untung nggak? Ayo, Ibu Megi senyum-senyum. Beli 100, tadi kan beli 50, jual 100, untung. Siapapun pasti itu untung. Tapi itulah normatifnya. Nah, kita kan sebagai orang Kristen selalu diperhadapkan pada di atas normatif, saudara. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, untung nggak? Beli 100.000, jual 50.000. Saya mau berkata untung. Nah, pertanyaan yang kemudian adalah, di mana untungnya? Kalau normatif rugi pasti, saudara. Ya kan? Pasti rugi. Saudara mungkin pedagang, apalagi dagangannya yang gampang rusak, saudara, kayak sayuran misalkan. Sayuran Bapak beli, ibu-ibu beli di petani 100.000. Lalu pergilah ke pasar untuk jual. Lakunya 50.000. Untungnya di mana? Ayo. Dia laku. Karena jangan sampai. Betul loh. Iya. Untung laku. Kalau nggak laku, rugi 100.000. Laku 50.000, masih ada 50, saudara. Untung laku. Kan tidak semua dagangan laku. Jadi kalau suatu saat Anda beli 100.000, lalu kejual 50.000, jangan bilang, apes, rugi bandar, gitu kan? Betul, memang normatifnya begitu. Tapi jangan juga bilang, beli 100.000, jual 50.000, untung saya. Itu mah gila juga, saudara. Di mana untungnya? Tapi bilang, beli 100.000, jual 50.000, untungnya mana? Untung kejual. Bukan untung 50.000. Untung kejual, saudara. Kenapa, Pak Michael? Nah, itu prinsip orang Jawa memang begitu. Udah babak belur ditabrak kereta, dia masih ngeliat, untung masih hidup, gitu kan? Padahal udah pecah kepalanya. Waktu orang Jawa nih. Tapi Alkitabiah. Alkitabiah kata Pak Michael, padahal Pak Michael bukan orang Jawa. Jadi saudara, lihatlah keuntungan di tengah-tengah kerugian. Kalau Anda orang percaya, kalau Anda hanya melihat kerugiannya, Anda nggak akan bisa bersyukur seperti pujian kita tadi. Kan bukan hanya di gereja memuji Tuhan, kan? Di jalan pun memuji Tuhan. Ketika Anda nyetir mobil macet, untung nggak? Normatifnya nggak ada keuntungan di sana. Tapi lihatlah di sisi kerugian Anda, habis waktu, habis bensin, habis duit, pasti ada untungnya di sana. Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat sebuah keuntungan di tengah-tengah kerugian. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Saya bacakan untuk kita semua firman Tuhan ini, mari kita menyimak bersama-sama. Supaya kita nggak ngeluh ketika kita ada masalah, ada pergumulan, ada sakit, ada persoalan, ada tekanan, ada mungkin cacian, makian. Karena sukacita kita tidak tergantung di situ, saudara. Tapi tergantung iman kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat 9 kita baca sama-sama sekali lagi, saudara. Ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, inilah keuntungan bagi orang percaya, saudara. Lemah tapi kuat. Kalau saudara kuat, akan lemah, saudara. Jadi kalau saudara merasa kuat, sebatas mana sih kekuatan manusia? Semampu mana dia menahan tekanan, saudara? Ada orang sampai gila karena tekanan hidup, saudara. Berarti ada batas-batas kekuatan manusia. Tetapi kalau kita merasa lemah, nggak ada batas tekanan yang bisa menghempit kita, saudara. Karena kita kuat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang statement ini tidak terjadi begitu saja dan sepertinya otomatis, saudara. Ada 14 tahun yang lalu, kata Paulus, kejadian yang Tuhan perlihatkan kepada dia. Berarti firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus berselang 14 tahun yang lalu, saudara. Berarti sudah 14 tahun lamanya Tuhan membentuk Paulus untuk bisa melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Tapi bisa itu kenapa? Karena dia belajar, saudara, menyikapi sesuatu yang tidak baik itu menghasilkan yang baik. Saudara-saudara, berapa lama pun kita belajar, kalau kita tidak memperhatikan materi pelajaran, tidak akan bisa membuat kita pinter-pinter, saudara. Makanya ada orang itu tinggal kelasnya sampai 3 kali.
Kenapa sih? Bukan bodoh sebenarnya. Nggak ada orang bodoh, saudara. Kalau ada orang bodoh berarti Tuhan ciptakan orang bodoh. Enggak, Tuhan ciptakan manusia bukan bodoh. Karena nggak mau belajar. Karena nggak mau menyimak, saudara. Gurunya ngajar berangan-angan. Gurunya mengajar pikirannya kemana-mana. Disuruh bikin PR nggak dikerjain. Iya, nggak naik kelas, saudara. Disuruh ke sekolah, dia bolos. Ya nggak naik kelas lah. 14 tahun loh, saudara. Paulus diajar oleh Tuhan. Dan ketika dia menuliskan suratnya ini, dia bisa melihat yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi Kristen dan belajar menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan Yesus dan belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu membentuk kita menjadi orang Kristen yang bisa melihat yang baik di tengah-tengah yang tidak baik? Kalau saudara hanya melihat yang baik di tengah-tengah yang baik, ya normatif itu, saudara. Ya kan? Beli 50.000, jual 100.000, untung. Tetapi pedagang yang tidak bisa melihat yang baik di tengah-tengah yang tidak baik akan mencak-mencak. Makanya pedagang itu kan untungnya cuma 100.000, Pak, padahal udah 500.000, kan gitu kan? Apalagi menjualnya di bawah harga beli, saudara. Ada banyak orang Kristen hari ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Memang ada banyak persoalan, saudara. Ada banyak kesulitan, ada banyak kebelut hidup. Tetapi ingatlah, ada sesuatu yang baik di tengah-tengah kebelut hidup itu. Ada sesuatu yang baik di tengah-tengah kesukaran hidup itu. Ada sesuatu yang indah di tengah-tengah buruknya langit hidup kita, saudara. Kalau kita mau belajar dengan Tuhan. Apa yang dihasilkan 14 tahun itu, saudara, bagi Paulus? Dan saya berharap berapapun usia kita, angka itu kan relatif, saudara. Bisa aja 1 bulan kita belajar, 1 minggu belajar, 1 malam belajar langsung ngerti. Kan gitu. Nah, di sini memang 14 tahun. Bukan berarti harus 14 tahun kita, saudara. Tetapi kalau kita mau belajar seperti Paulus, maka kita akan menemukan apa yang ditemukan oleh Paulus, yaitu melihat yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Kita sudah baca tadi, saudara, ada seseorang katanya, saudara, 14 tahun kemudian ketika dia menuliskan surat ini, tidak menonjol-nonjolkan dirinya lagi. Bisa saja dia berkata, saudara, 14 tahun yang lalu aku diangkat oleh Tuhan di langit yang ketiga, aku diangkat oleh Tuhan ke Firdaus. Bisa, tapi dia berkata ada seseorang. Saudara-saudara, barangkali ada banyak hal yang Tuhan perlihatkan dalam hidup kita sebagai sesuatu yang hebat, saudara, sebagai sesuatu yang besar seperti Paulus. Tidak ada orang yang diceritakan oleh Alkitab yang bisa sampai di langit yang ketiga, sampai ke Firdaus. Gak ada, saudara. Kalaupun Henok diangkat katanya, gak ada ceritanya, saudara, setelah itu. Tetapi orang ini diangkat ke langit yang ketiga. Sebuah perkara yang besar, sebuah perkara yang ajaib, saudara, luar biasa. Pantas orangnya bisa sombong, saudara, bisa angkat-angkat dirinya. Tetapi lihatlah ayat yang ke-7, saudara. Sesuatu yang besar itu nggak salah, saudara, impikan hal besar, saudara. Jangan impikan hal-hal yang ya ecek-ecek, yang kaleng-kaleng, saudara. Enggak. Kalau Anda mau bermimpi, bermimpilah setinggi-tingginya, saudara. Makanya ada filosofi Cina kan, cari ilmu ke filosofi Cina atau apa itu? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina katanya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan gantungkan cita-citamu ke dasar laut, saudara. Boleh, saudara. Apa sih harapan kita? Mari harapkan hal-hal besar. Tetapi saudara, jangan jangan menjadi hancur hatimu ketika hal-hal di balik itu ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, saudara. Makanya dikatakan ayat 7, saudara.
dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di tengah-tengah, Allah izinkan Paulus untuk sampai ke langit yang ketiga, untuk sampai di Firdaus, untuk menikmati cita-cita yang besar dalam hidupnya. Tuhan juga buka keran kesulitan, saudara. Kadang-kadang kita nggak fair dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hal-hal besar dalam hidup kita, kita lupa dengan Tuhan. Tetapi ketika Dia izinkan hal-hal yang menyakitkan, kita protes dengan Tuhan. Saudaraku, kalau Allah izinkan Anda masuk kepada hal-hal yang ajaib, bersyukurlah, pujilah Dia. Tetapi ketika Dia juga mengizinkan sesuatu yang menyulitkan, jangan protes Dia. Karena itulah keseimbangan, saudara. Jadi satu keuntungan di mana kesulitan didapatkan oleh Paulus lewat sakit penyakit, saudara, supaya aku tidak jadi sombong. Itu keuntungan pertama, saudara. Allah izinkan kesulitan, kesukaran, pergumulan, sakit, kemelut dalam hidup ini, supaya kita nggak sombong, supaya aku tidak meninggikan diri dengan penyataan-penyataan itu. Saudara, Allah lebih memikirkan karakter kita daripada pencapaian hidup kita, saudara. Anda sukses, nggak ada apa-apanya buat Tuhan itu. Percayalah, nggak terlalu silau Tuhan dengan pencapaian Anda. Apapun itu, saudara. Setinggi langitkah pencapaian hidupmu, Allah tidak terkesan, saudara. Karena dia lebih tinggi dari situ. Kita terkesan dengan pencapaian orang karena apa? Karena kita di bawah, saudara. Luar biasa dia, jadi direktur sekarang. Padahal satu angkatan sama saya. Kan gitu, saudara. Coba Anda di atasnya direktur itu, nggak terkesan, Bapak Ibu. Biasa aja. Walaupun dia direktur, saya di atasnya. Itu masalahnya. Jadi jangan pikir kalau kita sampai di cita-cita paling tinggi sekalipun Allah terkesan. Enggak. Tetapi Allah akan terkesan kalau kita berkarakter, saudara. Mempunyai hati yang tetap percaya kepada Dia walaupun mungkin kita sampai di kejayaan kita. Apalagi ketika kita ada dalam masalah, saudara. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah, kalau memang itu kehendaknya, bisa membawa kita kemanapun, saudara, yang Anda harapkan di dunia ini. Tetapi ingatlah, Allah tidak mau ketika Anda sampai di sana Anda menjadi sombong. Itulah sebabnya Ia izinkan juga masalah datang, supaya kita tahu bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Seperti tadi Yohana bilang, anugerah semata-mata. Bukan karena kita hebat, saudara. Bukan karena kita mampu. Saya bisa berkata, hebat nih Paulus, luar biasa nih Paulus, sampai di langit yang ketiga, sampai di Firdaus. Tetapi pada akhirnya Paulus berkata, aku nggak ada apa-apanya. Kenapa? Tuhan izinkan dia sakit, supaya dia tahu, bukan karena dia bisa sampai ke Firdaus, saudara. Bukan karena dia sampai ke langit yang ketiga. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pencapaian hidupmu hari ini, mari seimbang, saudara. Tetaplah rendah hati di sana. Nah, masalahnya, sukses jarang membuat orang rendah hati. Berhasil jarang membuat orang rendah hati, saudara. Udah miskin sombong, bukan main, apalagi kaya, saudara. Kan? Lihat orang-orang di medsos sekarang. Dia foto di depan mobilnya orang. Miskin itu, saudara. Tapi bangganya di mobil-mobil orang, apalagi mobil-mobil mewah gitu loh. Udah miskin sombong lagi, saudara. Yang punya mobil aja nggak foto di situ. Ini nggak punya mobil, foto di situ. Mohon maaf kalau saudara pernah seperti itu. Maafkan daku. Oh, pernah. Pak David pernah.
Saudara, mungkin Anda punya mobil mewah. Nggak salah, saudara. Kalau Anda berdoa, Tuhan, berkati aku. Makanya saya heran, saudara, ada itu tuh banyak di YouTube sekarang. Dia triliunan uangnya. Tapi dia naik taksi katanya. Kenapa sih mau naik taksi? Ya supaya nggak dirampok orang katanya. Loh, uang banyak tapi hidupnya memprihatinkan, saudara. Heran saya. Punya banyak duit tapi hidup prihatin. Memang bukan berarti jadi flexing, saudara. Enggak. Normal aja. Normal, saudara. Nggak usah pamer-pamer. Ngapain punya banyak duit masih makan tempe tahu, saudara? Nggak salah tempe tahu, tapi tempe tahu terus. Protein bagus. Di sini sih kan ikonnya makan tempe pakai apinya. Saudaraku, normal aja. Normal. Bukan berarti lalu, wih lihat nih di restoran bintang 5 di selfie dulu. Belum makan gini dulu gitu kan? Normal, saudara. Kalau enggak sudah salah di bintang 5 restoran karena saya punya duit, kenapa enggak? Kenapa memang? Tapi saudara, tetap ya rendah hati di sana. Bukan karena aku, bukan karena duitku banyak. Walaupun Anda duit banyak, gak bisa makan apa-apa lagi. Mau bilang apa, saudara? Belinya sih bisa, makannya gak bisa. Tetaplah. Nah, supaya bisa rendah hati, terkadang Tuhan buka keran kesulitan, saudara. Tuhan buka keran kesusahan. Kalau keluarga Anda baik-baik aja, puji Tuhan, haleluya sih, baik-baik. Kayaknya keluarga Cemara gitu kan. Sudah tahu kok keluarga Cemara itu? Dulu itu masih nonton saya itu, saudara. Keluarga Cemara itu paling diimpikan keluarga-keluarga Indonesia itu. Tapi kalau selamanya seperti itu, saudara, terkadang kita lupa Tuhan. Oh, ini karena aku nih pengertian sama istriku, sama suamiku. Oh, karena aku menghormati orang tuaku. Kan gitu, saudara. Apalagi tuh? Kepencet ya? Saya juga tahu kepencet, cuma nanya doang. Kaget saya. Saya pikir dia mau main lagunya Keluarga Cemara. Enggak ya? Enggak juga, bercanda barang. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kesulitan. Bentuknya itu macam-macam, saudara. Yang dipakai oleh Tuhan bagi Paulus adalah sakit. Gak selamanya memang sakit. Kalau Anda bermasalah dengan pasangan Anda, orang tua Anda, anak Anda, untuk mengingatkan itu sebenarnya, andalkan Tuhan. Yakini Tuhan bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, bukan karena engkau baik. Jadi kalau engkau diputus pacar, jangan minum baikun lah. Jangan-jangan engkau mulai mengidolakan pacarmu sehingga engkau menduakan Tuhan lalu dipotong sama Tuhan. Kan gitu. Kalau bukan dia, apalah arti hidup? Oh, berarti Yesus nggak penting lagi di situ, saudara. Nggak ada lagi arti itu, bukan si Joni udah pergi. Nggak ada Joni di sini. Berarti Yesus nggak bermanfaat lagi dong. Makanya ditebas oleh Tuhan. Supaya aku tidak meninggikan diri, kata Paulus. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Mudah-mudahan happy-happy saja, amin. Tapi jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan itu jahat ketika dia izinkan kesulitan. Justru karena dia baik, dia ingin supaya engkau tetap berkarakter, saudara. Karakter itu tidak dihasilkan dari uang, dari jabatan, bukan. Dari pergumulan, belajar dengan Tuhan. Jangan lari dari pergumulan, saudara. Karena engkau lari dari pergumulan, berarti engkau bolos dari kelas. Itu kan? Makanya nggak naik-naik kelas.
Kadang-kadang kita lari dari pergumulan kan. Memang saya tidak pernah ingin mendapatkan kesulitan, saudara. Tapi saudara suka nggak suka, saya suka nggak suka, pergumulan akan datang. Ketika pergumulan datang, jangan lari. Itu kelasnya. Itu waktunya untuk belajar. Dan kalau kita bisa mempelajarinya secara benar bahwa lewat pergumulan ini aku dibentuk. Pernah Bapak Ibu lihat panda besi, saudara? Saya sering lihat di YouTube itu, saudara. Besi itu kalau mau dibentuk nggak harus dibakar dulu. Apalagi kalau besinya itu kayak besi yang gede itu, saudara. Tapi saudara tahu, segede apapun besi kalau sudah dibakar seperti senyala api, mau dibikin jadi apapun mudah sekali. Tapi waktu dia belum dibakar, mau diapain pun ya memang bisa juga, tapi sulit, tidak bisa seperti yang diinginkan oleh pandai besi, saudara. Setelah dibakar baru dihantam, saudara, dipukul, ditekan, tapi hasilnya luar biasa, saudara. Makanya kenapa Tuhan izinkan kita dibakar, ditempa? Karena kalau nggak bisa ada bentuknya, saudara, menjadi orang yang berkarakter. Sulit, saudara. Sehebat-hebatnya saudara memukul besi yang dingin, mungkin dia penyok, tapi nggak bisa seperti yang Anda bayangkan. Anda ingin supaya hidup berkarakter, makanya Tuhan tahu ini harus dibakar dulu, ini harus ditempa dulu, ini harus ditekan dulu. Caranya apa? Lewat kesulitan, saudara, lewat kesukaran. Kalau nggak akan hancur, ya, saudara. Coba ketok itu besi yang dingin, saudara. Diketok sih bisa, suatu saat bisa memang berubah bentuk, tapi hancur, saudara. Makanya oleh karena Tuhan tahu Allah lebih memikirkan karakter saya daripada pencapaian hidup saya, maka dia buka kesempatan masalah itu datang.